Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Luciana dengan NIM 1900005041. Saya dari kelas 4A. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum materi pembelajaran IPA SD dengan topik zat dan kalor. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Subtopik itu zat dan kalor, kemampuan dasar, menguasai konsep zat dan kalor melalui percobaan, tujuan praktikum untuk menjelaskan konsep zat dan kalor dalam percobaan. Karena teori, zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa serta menempati sebuah ruang. Massa juga dikatakan sebagai banyaknya jumlah partikel yang terdapat dalam suatu zat. Wujud zat adalah segala bentuk dari zat. Secara umum, jika dilihat berdasarkan bentuknya, maka zat dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu air, padat, dan gas. Kalor adalah merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu, sedangkan dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan praktikum pembelajaran IPA SD dengan topik zat dan kalor yaitu percobaan pertama, mengangkat es dengan tusuk gigi. Alat dan bahan yang digunakan adalah pecahan es batu, bejana atau gelas plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Pada percobaan kedua, yaitu gelas plastik tahan api, alat dan bahan yang digunakan adalah gelas bekas air mineral, lilin, korek api, dan air. Hasil pengamatan yaitu percobaan pertama, mengangkat es batu dengan tusuk gigi. Kegiatan 1, tahap persiapan pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan seperti bejana atau gelas plastik, air, garam, tusuk gigi, dan batu es. Kegiatan yang kedua yaitu tahap persiapan kedua, isi gelas dengan air. Masukkan air mineral ke dalam bejana atau gelas plastik. Kegiatan yang ketiga yaitu tahap persiapan ketiga, masukkan es batu dalam air. Masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi air. Kegiatan yang keempat yaitu tahap persiapan keempat, taruh lidi di atas es batu. Letakkan tusuk gigi atau lidi di atas permukaan es batu yang mengapung di permukaan air. Kemudian kegiatan kelima yaitu tahap percobaan pertama, taburkan garam di atas lidi dan es batu. Taburkan garam di atas permukaan es batu dan tusuk gigi atau lidi yang mengapung di air dan tunggu beberapa saat. Kegiatan yang keenam yaitu hasil percobaan. Angkat lidi dari permukaan air dan ternyata es batu menjadi terangkat akibat adanya garam yang melekatkan lidi ke es batu. Kemudian pada percobaan kedua yaitu plastik tahan api. Kegiatan pertama, tahap persiapan pertama, menyiapkan alat dan bahan. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan seperti mempersiapkan air, bejana atau gelas plastik, korek, dan lilin. Kegiatan kedua yaitu tahap persiapan kedua, tuangkan air mineral ke dalam gelas plastik. Kegiatan yang ketiga, persiapan, nyalakan lilin dengan menggunakan korek dan hati-hati dalam menggunakan api. Kegiatan yang keempat yaitu tahap percobaan pertama. Percobaan pertama, letakkan gelas berisi air ke atas api. Tunggu beberapa saat muncul gelembung-gelembung kecil air. Yang kelima yaitu tahap percobaan kedua. Saat kemudian, setelah gelas plastik
ditaruh di atas api, maka akan besar dan air menjadi panas. Yang keenam yaitu hasil percobaan. Ketika air di dalam gelas sudah mendidih, maka akan keluar gelembung-gelembung besar dari dalam air dan mengeluarkan uap panas. Air juga menjadi panas. Di bagian bawah gelas menjadi berwarna hitam serta permukaannya menjadi agak lebih keras. Percobaan pertama, mengangkat es batu dengan tusuk gigi atau lidi. Dalam melakukan percobaan, bahan dan alat yang harus disiapkan yaitu bejana atau gelas plastik, air mineral, garam, tusuk gigi atau lidi, dan es batu. Pertama, tuangkan air mineral ke dalam bejana atau gelas plastik, lalu masukkan batu es. Selanjutnya, letakkan tusuk gigi atau lidi di atas permukaan batu es. Lalu angkat lidi dari dalam air. Ternyata batu es juga ikut terangkat melekat di tusuk gigi atau lidi. Hal ini dikarenakan garam bekerja untuk menurunkan suhu dingin es. Kita mulai menaburkan garam ke permukaan es dan tusuk gigi atau lidi, maka permukaan es batu akan mencair dan garam akan larut ke dalam air. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi atau lidi lebih rendah daripada suhu air yang tidak diberi garam, yang sebelumnya telah diserap tusuk gigi atau lidi. Maka dari itu, es batu dapat menempel ke tusuk gigi atau lidi, terangkat ketika tusuk gigi atau lidi kita angkat. Dan pada percobaan kedua, tahan api, melakukan percobaan gelas plastik tahan api, perlu kita siapkan yaitu gelas plastik, air mineral, lilin, dan korek. Dalam melakukan percobaan, yang pertama kita lakukan yaitu tuangkan air mineral ke dalam gelas plastik, lalu nyalakan lilin dengan korek, kemudian letakkan gelas plastik yang berisi air mineral atas lilin. Gelas plastik tidak terbakar ataupun meleleh. Nah, hal ini dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan gelas plastik dihantarkan ke air. Kalor dihantarkan oleh permukaan gelas ke air yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memanaskan air. Kalor jenis air tinggi dan waktu untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama, sehingga gelas plastik dapat tahan lama tanpa meleleh ataupun terbakar. Kemudian kesimpulan, pertama, garam yang ditaburkan ke atas permukaan es batu akan menurunkan suhu dingin es, sehingga membuat es batu menjadi mencair dan garam akan larut ke dalam air. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi atau lidi lebih rendah daripada suhu air yang tidak diberi garam, yang sebelumnya telah diserap oleh tusuk gigi atau lidi. Akibatnya, es batu akan menempel pada tusuk gigi atau lidi dan es batu akan ikut terangkat apabila kita mengangkat tusuk gigi atau lidi dari dalam air. Semakin banyak garam yang ditaburkan ke es batu, maka akan cepat proses penempelan es batu ke tusuk gigi atau lidi. Kedua, gelas plastik berisi air yang diletakkan di atas api tidak terbakar ataupun meleleh dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan gelas plastik dihantarkan ke air yang kemudian digunakan untuk memanaskan air. Hal ini disebabkan kalor jenis air tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan gelas plastik lama, sehingga mengakibatkan gelas plastik tahan lama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.